こちらはSo, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya, dan selamat menonton. Terlihat 1 tahun setelah insiden perang dengan kelompok aktivis anti koordinator radikal Blue Cosmos masih belum berakhir nih. Untuk menjaga perdamaian, para pemimpin dari Plan Orb Union dan Federasi Atlantik membentuk Badan Perdamaian Global yang disebut Compass. Para pemimpin menunjuk Lacus Clyne sebagai presiden perdananya dan Kira Yamato sebagai komandan tertingginya. Pada pukul 1 pagi dini hari di pinggiran kota Kanazi, pasukan Blue Cosmos melakukan penyerangan ke kota Aldrin di Afrika dengan sekelompok pasukan Gundamnya. Tujuannya adalah untuk memulai kembali perang mereka dengan Zaf dengan cara memprovokasi mereka untuk melanggar perbatasan. Kapal Millennium memerintahkan tim Yamato untuk menyerang pasukan Blue Cosmos dan melindungi warga sipil yang tersisa. 任せな隊長。アグネス・ヒーベン。Selama 3 jam dalam pertempuran, pasukan Zaf menyatakan nih bahwa mereka menargetkan Mikhail dan menolak untuk melakukan genjatan senjata. Pasukan Zaf melakukan serbuan ke kota Kanai sebagai serangan balasan dan membantai para tentara yang mundur. Kira memerintahkan mereka semua untuk mundur, akan tetapi dari kedua belah pihak tidak ada yang ingin melakukan genjatan senjata. Alhasil Kira memutuskan untuk melawan kedua belah pihak dan mematikan mobile suit mereka untuk menghentikan peperangan. Setelah selesai melakukan upaya penyelamatan dan perawatan medis darurat, tim Yamato pun kembali nih ke luar angkasa dan ke Millennium. Ada sebuah negara yang baru berdiri, yaitu Kerajaan Foundation. Meskipun negara ini masih tergolong muda, tetapi negara ini sudah memiliki teknologi yang tergolong maju dan memiliki perekonomian yang baik. Negara ini dipimpin di bawah kepemimpinan Ratu Aura Maha Kyber dan pertumbuhannya semakin pesat saat di bawah pengawasan Perdana Menteri Orpi Lamtau. Sayangnya keberadaan Foundation justru menimbulkan keresahan di Eurasia dan menginspirasi faksi-faksi lain untuk mendeklarasikan kemerdekaannya juga, sehingga menimbulkan beberapa permusuhan dari beberapa negara. Foundation menghubungi Compass untuk menawarkan kerjasama. Mereka akan membantu Compass dan Plan untuk menemukan keberadaan Mikhail. Sebagai imbalannya, Foundation akan mendapatkan posisi di Compass. Malam harinya ada Lacus yang sedang memasak makan malam untuk Kira dan sedang menunggu kedatangannya. Tetapi sayangnya Kira tidak bisa datang tepat waktu nih, karena dia harus memperbaiki pesawatnya di Millennium. Pagi harinya Lacus dan Kira pun pergi piknik bersama sembari membahas tentang topik tentang Mikhail. Di sini Lacus menjelaskan kalau Foundation dapat membantu mereka nih untuk menemukan Mikhail. Kira berpendapat jika mereka bisa membantu menemukan Mikhail dan mengakhiri segalanya, maka tidak ada alasan untuk menolak, dan Lacus pun akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Foundation. Mereka pun akhirnya pergi menuju Foundation untuk membahas tentang kerjasama ini dan melihat kemajuan teknologi di negara ini ternyata sudah sangat maju. Mereka pun akhirnya sampai dan mendarat di dekat Danau Istana dan disambut oleh Perdana Menteri Foundation Orpi Lamtau. Ketika mereka berjabat tangan, Lacus merasakan ada hubungan yang intens antara dirinya dengan Perdana Menteri. Dan bukan hanya itu saja nih, Perdana Menteri dengan percaya dirinya memperkenalkan dirinya sebagai pasangan takdirnya Lacus. Setelah itu Kira justru merasakan ada niat yang jahat dari salah satu anggota Foundation yang tampaknya mereka tidak suka dengan kehadiran Kira di sana. Sementara di sisi yang lain ada Atrun Zala yang telah menyusup ke wilayah Foundation yang lebih terpencil. Di sana ia menyaksikan tentara Foundation membunuh
dan menangkap warga sipil, dan hal ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari menarik perhatian. Di dalam istana, sang ratu memperkenalkan dirinya, perdana menterinya dan juga pasukan keamanan pribadinya yaitu Black Knight Squad kepada para tamu. Setelah itu di halaman istana mereka melihat Black Knight sedang melakukan latihan sparring partner. Di sana salah satu dari mereka mengundang Kira untuk bergabung. Kira menolaknya karena spesialisasinya bukanlah pedang, dan Shin kesal karena melihat kaptennya dihina dan direndahkan. Ia pun akhirnya memutuskan untuk bergabung menggantikan Kira. Sayangnya dia pun harus kalah dari Shura nih, anggota Black Knight. Di situ Shura menjelaskan kalau dunia harus dipimpin oleh mereka yang berkuasa. Di pesta makan malam, Lacus duduk bersama sang ratu. Di sana Orpi mengajak Lacus untuk berdansa sembari berdiskusi tentang kerjasama mereka. Mulanya teman mereka berpendapat nih kalau dia memiliki kecurigaan terhadap Black Knight yang sikapnya sama sekali tidak mencerminkan seorang kesatria. Agnes mencoba mengajak Kira untuk berdansa, akan tetapi ditolak sama Kira. Hal ini memancing kecemburuan, padahal sudah jelas Kira lebih suka menyukai Lacus. Akan tetapi Agnes tetap bersikuku nih untuk mendapatkan Kira. Di balkon Kira melihat ada Lacus dan Orpi yang sedang berduaan, dan karena tidak sanggup untuk melihatnya dia pun pergi dari sana. Sementara dari POV-nya Lacus, dia sedang mendengar cerita dan pendapatnya Orpi nih tentang mengapa dunia masih berkonflik dan bagaimana ketidakadilan tetap hidup. Dia mengungkapkan kalau dia ingin menciptakan kehidupan yang adil dan setara. Tidak disangka pendapat itu ternyata sepemikiran dengan Lacus. Tanpa dia sadari dia melihat Kira di dalam dirinya Orpi. Di Millennium ada Kira yang sedang beres-beres, dan di sana Lacus datang untuk membawa makanan. Dia melihat ada Kira yang sedang bersama Agnes dan mengetahui kalau Agnes suka pada Kira. Dia pun cemburu dan pergi dari sana. Kira tahu nih kalau ada Lacus di luar. Dia pun pergi mengejar Lacus. Akan tetapi di tengah jalan dia dicegat oleh Orpi, dan di situ Orpi mengatakan nih kalau Kira tidak pantas untuk Lacus. Kira itu tidak pantas berdiri di samping Lacus karena dia hanya pembawa kehancuran, kebencian dan kematian kemanapun ia pergi. Bahkan Kira juga telah merampas kedamaian karena telah membunuh Durandal. Kira terdiam dan merenungkan perkataannya Orpi. Sementara di sisi yang lain ada Agnes yang tengah patah hati dan sedang curhat dengan Shura. Di sisi lain di kamar sang ratu, para Black Knight sedang berkumpul di sana, dan di sana kita akan melihat ada foto-foto di latar belakang. Ia mengungkapkan bahwa sang ratu dan mereka pernah berada di bawah asuhannya Durandal semasa kecil. Singkat cerita, pagi harinya dalam acara pertemuan antar Kompas dengan pasukan perwira Eurasia, mereka sedang meninjau nih informasi intelijen yang mengatakan kalau Mikhail sedang menduduki reruntuhan benteng di Eldore. Eldore ini merupakan lembah yang terletak di antara wilayah Foundation dan Eurasia, dan menurut informasi kalau pasukan Mikhail keluar masuk lokasi tersebut melalui terowongan bawah tanah. Di situ Kompas berencana untuk menangkap Mikhail dan meminta Blue Cosmos untuk menyerah untuk meminimalisir korban jiwa. Dalam misi kali ini mereka akan dipimpin oleh tim Archangel. Peraturan yang harus mereka taati adalah jika pasukan Kompas atau Foundation melewati garis perbatasan, hal itu akan dianggap sebagai invasi dan dianggap sebagai indikasi untuk memulai perang. Setelah itu seluruh tim yang telah diperintahkan pun segera pergi menjalankan tugas dan misi mereka. Di tengah-tengah itu ada aksi bom diri yang dilakukan oleh dua orang warga sipil, dan karena insiden itu tim Black Knight diizinkan masuk ke wilayah demarkasi perbatasan untuk melindungi wilayah itu dari serangan Blue Cosmos. Namun ternyata justru itulah rencana mereka. Mereka memanipulasi indera penglihatannya Kira, membuat seolah-olah wilayah demarkasi itu merupakan wilayahnya Blue Cosmos. Kira yang sudah termanipulasi penglihatannya itu pun bersikeras mengambil tindakan sepihak nih dan langsung menyerang wilayah demarkasi itu. Sementara itu di ruang rapat para pemimpin fraksi sedang berkumpul dan berdebat tentang tindakan Kira yang dianggap sebagai agresif. Di situ Orpi memaksa Lucas untuk segera mengambil tindakan untuk menghentikan Kira. Kalau tidak nanti fraksi Eurasia akan menjadi musuh bagi mereka. Lacus pada awalnya masih ingin membela Kira karena dia yakin Kira pasti memiliki alasan tersendiri kenapa dia melanggar perjanjian ini. Namun karena desakan yang begitu kuat sebagai pemimpin, dia pun harus mengambil keputusan dengan cepat. Dengan berat hati dia pun mengizinkan Orpi untuk menghentikan tindakan Kira agar tidak adanya permusuhan dengan fraksi Eurasia. Tindakan ini menandakan kalau Lacus memberikan kuasa kepada Orpi untuk membunuh Kira, dan hal ini sangat mengejutkan bagi Kira sendiri saat mendengar perintah itu. Atas perintah Orpi, pasukan Black Knight pun mengejar Kira dan mereka tampaknya sangat bersemangat untuk membunuh Kira. Black Knight. Yamero! Nande?
Sementara di sisi yang lain, Shin merasa ada yang tidak beres dengan kaptennya dan dia pun ingin membantu Kira. Namun dia pun dicegat nih di tengah jalan oleh pasukan Blade Knight yang lain. Di situ Muroi, pilot yang mengendalikan Millennium, tidak sengaja melihat ada aktivitas aneh yang dilakukan sama Blade Knight di sana. Karena sudah ketahuan, Blade Knight pun memutuskan untuk menghabisi Millennium. Mereka masih berjuang sekuat tenaga untuk menghindar dan bertahan. Mereka masih tidak mengerti kenapa pasukannya Foundation justru menyerang mereka. Ini merupakan tindakan pengkhianatan. Sementara Lacus di sisi yang lain dan semua para pemimpin fraksi pergi untuk menyelamatkan diri karena dampak dari peperangan itu. Millennium pun akhirnya mengalami kerusakan yang hebat dan sudah tidak dikontrol lagi. Alhasil Muroi menyuruh seluruh awak kapalnya untuk melakukan evakuasi. Di sisi yang lain, ada Kira yang terus berjuang melawan Sura, anggota Blade Knight. Kira mengalami kekalahan yang telak, namun beruntungnya dirinya baik-baik saja. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah Agnes. Dia berkhianat dan menyerang Kira. Beruntungnya Altrun datang dan membantu Kira nih. Sura pun pergi karena ada hal lain yang perlu mereka selesaikan dan dia pun pergi membawa Agnes. Beberapa saat kemudian rudal nuklir diluncurkan ke markasnya Blue Cosmos dan melenyapkan Michael dan semua yang ada di sekitarnya. Semua yang melihat kejadian tersebut berasumsi nih Kira dan teman-temannya tidak selamat dari ledakan itu dan Lucas pun menangis meratapi kepergiannya Kira. Singkat cerita, 4 hari setelah insiden itu banyak fraksi yang menyalahkan Kira atas kejadian tersebut. Mereka menuduh Kira telah melakukan pengkhianatan dan telah memulai peperangan. Cagali, teman baiknya Kira, berpendapat kalau Kira melakukan hal itu pasti ada sebabnya. Tidak mungkin temannya itu melanggar perintah begitu saja dan dia yakin kalau Kira temannya tidak sejahat yang mereka pikir. Di situ Cagali juga meyakini ada banyak hal tersembunyi dalam insiden ini dan dia sedang berupaya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata di sisi yang lain, Kira, Shin dan anggota Archangel yang masih selamat berkumpul di pulau rahasia yang bernama Pulau Akatsuki dan di sini Kira merasa telah dikhianati oleh Lacus. Arthur menjelaskan kalau Ratu Aura dahulunya merupakan kenalan dekat dan telah bekerja di laboratorium genetika Mendel selama 19 tahun. Ia ditugaskan untuk menciptakan koordinator yang lebih unggul daripada yang lain yang dikenal sebagai Accord. Mereka menduga kalau semua kejadian ini merupakan dari bagian rencananya Aura untuk menguasai Requiem. Dan benar saja, di sisi yang lain Foundation melakukan penyerangan menggunakan Requiem di ibu kota Eurasia, Moskow. Kami no shukufuku o. Pendapatnya pun semakin dibenarkan dengan kejadian itu. Sementara di sisi yang lain, Orpi melakukan pidato yang disaksikan banyak warga sipil kalau mereka telah mengambil alih Requiem dan kini mereka ingin menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan setara. Ia juga mengatakan kalau ia akan memimpin dunia ini tidak sendiri, dia akan memimpin bersama Lacus. Tujuannya untuk menyatukan banyak fraksi dunia untuk bergabung bersama Foundation melalui Lacus. Di situ Orpi menjelaskan bagi siapapun yang menentang mereka, mereka akan menghadapi murkanya Requiem. Banyak fraksi di seluruh penjuru merasa tidak suka dengan insiden ini dan mereka berupaya untuk memberontak dan melakukan kudeta, mengambil alih posisi dewan tertinggi. Sementara di sisi yang lain, Lacus meminta kepada Aura dan Orpi untuk memulangkannya kembali karena dia sudah lelah berada di sini. Mereka berdua menolak dan mengatakan kalau takdirnya Lacus adalah menjadi pendampingnya Orpi dan memimpin bersama dengan Orpi. Lacus masih merasa sedih atas kematiannya Kira dan ia pun menyalahkan dirinya atas kematian Kira. Sementara Orpi tampak kesal nih karena sampai sekarang Lacus masih saja memikirkan Kira. Di Pulau Akatsuki mereka tengah berdiskusi tentang untuk segera memutarbalikkan keadaan, namun ternyata tidak semudah itu karena tampaknya Foundation seperti mengetahui semua pergerakan mereka. Dugaan utama Atrun adalah mereka memiliki kemampuan telepati dan manipulasi penglihatan sehingga mereka bisa mengendalikan seseorang dan mengetahui isi pikiran orang tersebut. Atrun berpendapat mereka bisa memutarbalikkan keadaan adalah dengan merebut Lacus kembali karena Lacus memiliki
memiliki posisi yang penting di sini. Dia sebagai presiden perdana di Kompas yang merupakan terdiri dari banyaknya fraksi di dunia. Yang awalnya Kira merasa bimbang, ia merasa dirinya tidak pantas untuk Lacus dan lebih memilih untuk menyerah karena semuanya akan terasa sia-sia. Namun Arthur mencoba untuk membantu menenangkan pikiran sahabatnya itu dan mengatakan kalau hanya berdiam diri saja tidak akan mengubah keadaan. Dia yakin kalau Lucas pergi bersama Orpi pasti juga memiliki alasan sendiri. Dia mau Kira percaya sama Lacus sama halnya dia percaya pada Kira. Kira pun akhirnya setuju. Dia sadar kalau dirinya salah dan telah bertindak bodoh. Di situ Murray berencana untuk mengambil alih Millennium karena dengan cara itu mereka bisa melakukan serangan balik dan sebelum mengambil alih Millennium mereka perlu Mobile Suit terlebih dahulu. Sementara Mobile Suit mereka sudah hancur semua nih saat ledakan tersebut dan Erika menjelaskan kalau Cagali telah memberinya sejumlah paket yang berisi Mobile Suit yang sama dengan tim Yamato yang telah di-upgrade dan disempurnakan dari sebelumnya. Mereka pun akhirnya menyusup masuk ke dalam Millennium dan beruntungnya Kapten Konoe sudah mengetahui kalau penyusup itu adalah Kira dan teman-temannya. Karena mereka berada di kubu yang sama, insiden itu berlangsung beralih dengan cepat. Mereka segera mengambil alih Millennium dan langsung segera melancarkan serangan balasan. Foundation pun akhirnya mengetahui kalau Millennium telah dibajak dan dia pun segera menyuruh anak buahnya untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Sampai akhirnya Kira menampakkan dirinya di layar Foundation. Di sana dia mengatakan kalau dia dan timnya memiliki semua bukti kejahatan Foundation, termasuk semua rencana busuk mereka. Kira akan mengatakan semua kejahatan Foundation kepada seluruh dunia agar seluruh dunia tahu kebusukannya Foundation. Kesal karena kejahatan yang ingin dibongkar, Ratu Aura pun memerintahkan Orpi dan anak buahnya untuk segera menindaklanjuti hal tersebut dan jangan sampai Kira berhasil mengalahkan mereka. Foundation pun akhirnya menggunakan Requiem untuk melakukan serangan balasan kepada Millennium. Tim Yamato pun akhirnya meluncur dengan menggunakan Mobile Suit terbaru mereka nih dan Kira menyerahkan kendali Millennium kepada Shin. Tim Yamato berhasil menemukan lokasi Foundation dan Aura langsung menyuruh Black Knight untuk menghabisi semua tim Yamato termasuk Kira agar tidak ada satupun yang bisa menghalangi rencana mereka lagi. Di pasukan Blade Knight tengah sibuk dengan pertempuran. Disitulah beberapa pasukan Kira masuk dan menyelinap ke dalam markasnya Foundation. Mereka mengenakan beberapa robot gas tidur sehingga menidurkan banyak penjaga termasuk petugas yang mengendalikan kapal dan juga Aura. Ingrid segera memberitahu Sura kalau kapal mereka telah dibajak dan ada penyusup dari pihak Kira yang masuk ke sini. Sayangnya Sura mengabaikan informasi tersebut dan memilih fokus dengan pertempuran. Sementara Kira dan timnya berhasil masuk dan bertemu dengan Lacus. Ingrid yang merupakan anggota Blade Knight merasa iri pada Lacus nih yang bisa memiliki seseorang yang mencintainya dengan tulus, sementara dia hanya bisa mencintai Orpi dalam diam dan orang yang dicintainya pun sama sekali tidak pernah melihatnya. Dia pun berpikir cinta itu hanya tentang seberapa bernilainya orang tersebut. Akan tetapi dengan melihat Lacus dan Kira, dia akhirnya mengetahui kalau cinta itu bukan hanya tentang nilai, namun menerima semua kekurangan pasangan itu merupakan cinta yang tulus. Ia pun menyerah dan memilih melepaskan Lacus pergi bersama Kira. Dan Kira pun pergi untuk menghentikan Requiem, sementara dia menitipkan Lacus pada Atron. Di situ Mu berhasil menghancurkan satu titik Requiem nih dengan memantulkan sinar Requiem sambil menangkis sinar tersebut. Serangan yang dipantulkan itu tidak sengaja mengenai beberapa kapal musuh. Di sisi yang lain ada Luna yang akhirnya bertemu dengan Agnes dan di situ dia marah pada Agnes karena telah berkhianat hanya karena cintanya ditolak sama Kira. Kesal karena tidak didukung oleh teman setimnya, Agnes pun melakukan serangan balik. Sementara di sisi yang lain ada Shin yang tampaknya telah menguasai pertempuran. Ia melawan pasukan Blade Knight.
Lakos pun akhirnya membuat siaran langsung kepada seluruh fraksi kalau dirinya telah berhasil melarikan diri dari Foundation. Dan dia mengatakan kalau dia tidak setuju dengan konsep keadilan dari Foundation. Dia mengatakan kalau keadilan baginya adalah memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menentukan jalan hidupnya tanpa harus dibeda-bedakan dari ras, gen, atau suku dan bangsa. Di sisi yang lain, Orpi pun kesal dan marah sama Ingrid nih karena membebaskan Lakos. Dan dia memerintahkan Ingrid untuk ikut bersamanya bertempur melawan Kira. Situ Kira tidak sendirian, dia pun dibantu dengan Atrun dan juga Lakus yang datang untuk membantu melawan Orpi. Ikuyo. Hai. Orpi dan Ingrid pun berhasil dikalahkan. Begitu juga dengan Aura yang pasrah menerima kekalahannya. Dan di sini Kompas pun berhasil nih meraih kemenangan. 私がいるという力、見えぬ小さなことを。 Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.